Yang Hee yang datang ke Jeju bergaul dengan baik bersama penduduk desa dan menikmati waktunya dengan gembira. Yang Hee terus berusaha memotret orang-orang di sekitarnya, sehingga kadang membuat mereka merasa sedikit terganggu. Yang Oke bertanya pada Yang Hee, "Kenapa kamu terus mengambil foto?" Namun Yang Hee marah dan mengungkit masa kecil saat Yang Oke meninggalkannya. Mendengar itu, Yang Oke merasa bersalah. Setelah acara minum selesai, Yung Ong kembali bertanya mengapa ia terus mengambil foto. Yung Hee menjawab bahwa ia akan menggambar dengan melihat foto-foto itu. Yang Oke merasa heran saat mendengar bahwa Yang Hee menggambar, namun ia mengira itu hanya main-main saja dan akhirnya tertidur. Yang Hee terbangun kembali saat fajar dan dengan penuh perhatian mulai melukis wajah Yang Ok yang terlelap. Keesokan harinya, Yang Hee pergi ke desa dan mulai memotret orang-orang satu persatu dengan kameranya. Saat warga desa bertanya mengapa ia mengambil foto, Yang Hee menjawab bahwa itu untuk menggambar. Mendengar hal itu, mereka merasa kagum. Namun Yang Ok berkata bahwa Yang Hee hanya sekadar menggambar saja dan sebenarnya tidak begitu pandai melukis. Keesokan harinya, Yung Jun, Yung Hee, dan Yung Ok pergi keluar bersama. Namun, di setiap tempat yang mereka datangi, tatapan orang-orang membuat Yang Oke merasa terbebani. Bahkan, Yang Hee sampai berkelahi dengan seorang anak kecil yang mengejeknya. Lalu Yang Hee mendekati Yung Oke yang sedang duduk sendirian menatap laut dan bertanya, "Kamu senang laut ini tidak ada aku di dalamnya?" Mendengar itu, hati Yang Ok kembali terasa sakit. Yang Hee berkata kepada Yung Jun bahwa ia ingin tinggal di Jeju. Mendengar itu, Yang Ok langsung marah dan berkata dengan tegas agar Yang Hee pulang sesuai jadwal pesawat. Yang Hee pun merasa sedih. Setelah kembali ke rumah, Jung Jun bertanya kepada Yang Oke apakah tidak apa-apa membiarkan Yang Hee tinggal beberapa hari lebih lama. Namun Yang Oke menjawab dengan tegas bahwa ia tidak akan melakukan itu dan akan mengirim Yang Hee pulang dengan pesawat sesuai jadwal. Yang Oke berkata bahwa tatapan orang terhadap penyandang disabilitas terasa terlalu menusuk dan baginya hidup berdampingan dengan mereka terasa sangat berat. Yang Oke berkata bahwa Yang Hee pun tahu orang-orang memandangnya dengan aneh dan juga sadar bahwa dirinya merasa terbebani dengan keberadaannya. Saat itu, Yang Hee yang sedang melukis di luar mulai menggambar sambil menahan tangis. Yang Oke akhirnya menangis, berkata, "Kalau aku saja merasa begitu sulit dan tertekan, bayangkan betapa lebih beratnya bagi Yang Hee yang mengalaminya langsung." Mendengar itu, Yung Jun pun ikut meneteskan air mata. Malam itu, Yung Jun mengajak Yang Hee ke rumahnya untuk minum bir bersama sebagai perpisahan sebelum ia berangkat besok. Yang Hee pun membawa semua gambar yang telah ia buat dan ikut dengannya. Sambil minum bir, Yung Jun melihat gambar-gambar Yang Hee dan terkejut akan keindahannya. Ia bahkan menuliskan nama-nama tokoh dalam gambar itu. Lukisan-lukisan tersebut benar-benar sangat bagus. Keesokan harinya, Yang Hee berangkat ke Seoul, sementara Yung Jun dan Yung Ok menuju rumahnya. Saat Jung Jun keluar sebentar untuk membeli kopi, Yung Ok melihat-lihat gambar-gambar yang ada di dalam rumah.
Yang Oke terkejut melihat betapa indahnya gambar-gambar itu. Saat ia menemukan lukisan dirinya yang dibuat setiap tahun, ia akhirnya menyadari betapa besar kerinduan dan ketulusan Yang He selama ini. Menyadari hal itu, ia pun menangis sedih. Kemudian Yang Oke bertanya kepada Yang He, "Bagaimana kamu bisa begitu pandai menggambar?" Yang He menjawab, "Setiap kali aku merindukanmu dan merasa kesepian, aku mulai menggambar. Lama-kelamaan, aku pun jadi pandai melakukannya."